Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Tanpa mengurangi semangat pada masa COVID-19, kita belajar kembali pelajaran prakarya dan kewirausahaan break-even point. Pengertian BEP atau break-even point adalah total pendapatan yang didapatkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Total keuntungan dan kerugian pada titik BEP adalah 0. Artinya di titik ini adalah titik impas, di mana perusahaan dalam posisi netral. Perusahaan ini tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Break-even point juga dapat digunakan sebagai indikasi dalam jual beli saham dengan kalkulasi yang dibuat dengan menggunakan metode BEP. Seseorang yang melakukan kegiatan jual beli saham dapat menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan harus menjual. Break-even analysis. Break-even analysis adalah dasar dari semua metode break-even yang diterapkan baik dalam sales ataupun dalam hal lainnya di mana break-even analysis dapat diterapkan. Ada 3 poin penting yang perlu kamu ketahui terkait break-even analysis. 1. Memberikan informasi seberapa banyak investasi yang kamu butuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal yang telah dikeluarkan. Kedua, memberikan margin atau jarak sebagai langkah pengaman agar tidak mengalami kerugian. Ketiga, digunakan secara luas, baik dalam analisa jual beli saham hingga menganalisa budget berbagai macam proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Rumus break-even point dalam akuntansi dan bisnis. Dalam dunia akuntansi dan bisnis BEP sering digunakan untuk menemukan persamaan di mana biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang sesuai dengan pendapatan yang didapat dalam suatu periode. Penghitungan break-even point berguna sebagai salah satu manajemen tool dalam urusan manajerial perusahaan dalam menentukan persoalan yang telah disebutkan. BEP dalam bentuk unit. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Rumus BEP dapat juga berbentuk BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit jika kamu sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutup biaya produksi kamu, dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya. BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit kali BEP per unit. Margin kontribusi.
Setelah kamu mengetahui bagaimana cara menghitung BEP, ada bagusnya juga kamu dapat mengetahui apa itu margin kontribusi. Margin kontribusi dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Cara menghitung hampir mirip dengan yang ada di rumus BEP, hanya saja di BEP itu dihitung per unitnya saja. Margin kontribusi sama dengan total sales dikurang biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi, hal penting yang kamu perhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total sales suatu perusahaan. Dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga produk yang akan dijual, juga besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari produk tersebut. Contoh break-even point, seseorang akuntan, manajer perusahaan Demikian tadi paparan dari saya, semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Sampai jumpa.